saya Kadek di channel kami Gorgan Family. Kali ini saya mau share video tentang informasi sedikit tentang kontrakan di New Zealand. Jadi waktu ini saya sudah membuat video tentang cost of living di New Zealand dan juga tentang kontrakan. Dan kali ini saya mau lebih memperjelas lagi saat kita berada di New Zealand, hal apa aja yang harus kita pikirkan saat kita mengontrak rumah. Yuk simak terus video kami sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Ya, di sini dari pengalaman sendiri ya, sebelum kami mengontrak rumah ini, jadi ada beberapa hal yang kita harus pertimbangkan juga, karena kebanyakan rumah di New Zealand itu adalah rumah kosong saat kita mengontraknya, kecuali jika memang kalian ingin mencari rumah yang full furnished, jadi yang komplit dengan furniture, bed, dan alat-alatnya seperti mesin cuci, kulkas, dan itu kemungkinan harganya jauh lebih mahal dari yang kosong. Tapi kebanyakan sih rumah itu biasanya masih kosong saat kita mengontraknya, jadi tidak ada furniture, tidak ada bed, dan tidak ada apapun ya, kecuali kompor sama oven itu biasanya jadi satu, dan biasanya kompor dan oven itu adalah listrik. Tapi ada juga yang gas, kalau memang rumahnya itu berlangganan gas, mungkin juga ada kompor gasnya, tapi sangat jarang ya sekarang. Dan juga di rumah itu saat kita mengontrak dipastikan ada penghangat ruangan juga ya, jadi sama seperti AC. Pastikan ada itu ya di ruangan itu, karena kalau musim dingin di sini itu pasti dingin sekali dan kita perlu penghangat ruangan. Tapi kalau misalnya tinggal di apartemen, kita bisa membeli portable heater. Itu saya punya juga portable yang heater yang kecil, itu buat kamar. Yang ini heaternya ini cuman untuk di ruang tamu aja, dan di kamar-kamar nggak ada heaternya. Ya, ada lagi beberapa hal yang harus kita perhatikan juga. Heater seperti ini, yang seperti di atas ini, yang kami punya di sini, sama seperti AC, tapi fungsinya itu untuk menghangatkan. Jadi bisa double fungsinya sebagai penghangat ruangan dan sebagai pendingin ruangan juga. Selain kita harus mempersiapkan uang untuk mengontrak, karena saat kita mengontrak itu kita akan diminta bayaran deposito itu biasanya 4 kali dari bayaran rumah itu, dimana rumahnya biasanya kita bayar setiap minggu, dan nanti diminta uang deposito itu 4 kali dalam seminggu itu. Jadi uang untuk bayar kontrakan untuk 1 bulan nanti diminta. Biasanya seperti rumah kita ini, kita bayar depositonya 4 kali pembayaran. Jadi setiap minggunya ini kita bayar sekarang $660, dan itu dikalikan 4, itu nanti ditambah deposito, dan 2 kali pembayaran kontrakan. Jadi 660 kali 2 plus 660 kali 4. Jadi itu berapa totalnya ya jadinya semuanya? Jadi 660 dikali 6 pas awal kita masuk rumah ini, itu kita bayarnya, saya mau cek dulu, 660 dikali 4 itu $2.640. Kalau dirupiahkan itu mungkin kurang lebih 26 juta. Jadi kita harus mempersiapkan uang itu untuk deposito rumah sama pembayaran kontrakan untuk minimal 2 minggu dulu sebelum kita masuk atau saat kita tanda tangan kontrak. Kemudian juga perlu menyiapkan uang untuk membeli furniture. Jadi membeli bed, jadi kita bisa cicil satu-satu itu kalau kita mau beli. Tapi yang penting-penting dulu harus kita siapkan ya, seperti bed dan juga freezer, karena kalau tidak ada freezer kita tidak bisa menyimpan makanan,
kecuali kalau rumah kita emang dekat dengan supermarket, jadi kita bisa setiap hari membeli daging tanpa harus menyetoknya di fridge atau di kulkas. Sedangkan yang lainnya, kalau lemari sama yang lainnya itu kita bisa nyicil belinya satu-satu, meja dan lainnya. Seperti kita itu barang-barangnya dicicil satu-satu. Dulu kita cuma pakai satu single matras aja, matras yang kecil buat kita berempat tidur saat kita sampai di sini, dan suami saya pelan-pelan membeli bed dan yang lainnya satu-satu. Kemudian uang yang kita perlukan juga saat kita masuk ke rumah kontrakan baru juga buat listrik. Jadi untuk kontrak listrik biasanya kita juga bayar, karena di New Zealand itu tidak seperti di negara kita di Indonesia, di mana listriknya itu pasti sudah ada dan itu cuma satu perusahaan yaitu PLN. Tapi kalau di New Zealand itu beda. Listrik itu ada banyak sekali perusahaannya dan bermacam-macam. Di antaranya ada Mercury, itu menyediakan electricity, board, gas, dan mobile plan atau internet package. Ada Contact Energy, ada Meridian Energy, dan masih banyak lagi yang bisa kita cek di internet ya, jenis-jenisnya, jenis apa aja perusahaan listrik yang ada di sini. Dan kita di sini sekarang menggunakan perusahaan Mercury Electricity namanya. Jadi kita mengambil internet dan listriknya itu dari perusahaan yang sama, di mana saat kita tanda tangan kontrak, kalau kita mengambil kontrak 2 tahun, itu kita diberi gratis TV. Ya, TV-nya kita ini kita dapat dari Mercury Electricity yang kita ambil di sini. Tapi kita harus tanda tangan kontrak itu untuk 2 tahun, dan saat pertama pembayaran itu suami saya bayar kurang lebih 150, itu dipakai sebagai deposit, dan itu uangnya disimpan selama 3 bulan. Setelah 3 bulan berlangganan, nanti otomatis uangnya itu bisa dipakai buat membayar electricity. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang lain seperti tetangga saya, nama perusahaannya saya lupa ya, karena banyak sekali. Itu bisa dicek di internet jika kalian datang sini. Jadi bisa dipilih, karena ada juga yang menyediakan gratis electricity saat malam hari, yaitu dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Itu bisa listriknya itu gratis. Jadi kita kalau mau mencuci, mau masak dari jam 9 ke atas sampai jam 3 pagi itu listriknya gratis. Jadi teman saya yang sebelah itu biasanya mereka mencuci setelah jam 9 malam, mencuci pakaiannya, jadi bisa menggunakan mesin cuci, dryer, oven, penghangat ruangan, dan yang lainnya setelah jam 9. Sedangkan kita tidak ada sistem gratisnya seperti itu. Cuman ada sistem gratisnya saat kalau kita seandainya menjual atau merekomenkan perusahaan seperti Mercury ini ke teman kita, dan mereka mengklik dari link yang kita kirimkan, kita bisa mendapatkan gratis listrik juga dari perusahaan, mendapatkan poin, dan poinnya itu bisa ditukar dengan gratis listrik mungkin 1 atau 2 hari. Dan kemarin juga setelah 1 tahun kita berlangganan dengan Mercury, kita juga dapat poin, dan poinnya itu bisa ditukar dengan gratis electricity mungkin selama sehari. Dan juga internet, karena kita memutuskan untuk mengambil dari satu provider yaitu Mercury untuk electricity dan internetnya. Jadi kita dikasih kemarin soundbar juga gratis, soundbarnya sama TV-nya. Ini TV 55 inch kalau nggak salah ya, 55 inch, dan ini smart TV yang lumayan bagus, yang high definition, dan juga dikasih soundbar yang bagus juga. Tapi kalau seandainya kita memutus kontrak, nanti TV dan soundbarnya itu kita harus bayar. Jadi kemarin kita cek karena kita mikir mungkin kita mau putus kontrak atau enggak, itu pembayarannya jauh lebih murah dari harga yang dibeli sebenarnya.
Terus kalau dari pengalaman sendiri, listrik sama internet ini kita bayar setiap bulannya. Di sini kalau internetnya itu fix setiap bulan kita bayar 110. Jadi itu setiap bulan kita membayar internet kurang lebih 1.100.000 kalau dirupiahkan. Tapi internetnya sudah sangat cepat dan sangat bagus. Jadi kita memakai sangat banyak device, komputer, HP kita ada 3, dan iPad, TV, komputer. Jadi semuanya bisa hidup satu kali dan internetnya nggak pernah macet. Sedangkan listriknya di sini kita biasanya bayar 120, itu pun kalau misalnya summer, kalau musim panas. Karena musim panas kita tidak menggunakan penghangat ruangan, dan juga penghangat airnya kadang kita matikan juga, karena setiap hari itu kita hidupkan berapa jam aja cukup untuk mandi, dan setelah itu kita matikan penghangat airnya biar bisa lebih hemat sedikit dengan listrik. Jadi kita di sini berusaha sehemat mungkin ya dengan listrik, dan kompornya juga di sini kita memakai kompor listrik. Jadi dan ovennya kita sangat jarang memakai oven. Kita cuma makainya saat-saat hari tertentu atau hari raya saja, karena kita mencoba untuk lebih hemat dengan listrik. Dan juga ini heat pump namanya kalau di sini ya. Penghangat ruangannya kita yang ini, yang kayak AC ini kita jarang gunakan kecuali kalau dingin sekali atau panas sekali, karena itu listriknya lumayan mahal. Jadi kita lebih sering menggunakan penghangat ruangan yang ada di kamar yang lebih kecil biar listriknya lebih hemat. Freelance. Oke, apa lagi ya? Ya, sepertinya itu aja informasi dari saya saat ini. Kalau ada informasi yang ingin ditanyakan tentang New Zealand, tentang kontrakan, tentang apa aja yang perlu disiapkan, bisa ditulis di komen ya. Nanti saya pasti jawab kalau saya tahu jawabannya. Kalau tidak, nanti saya pasti cari tahu sama orang yang lebih tahu, dan nanti saya pasti kasih jawaban balik. Ya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga video-video kami bisa menghibur dan bisa memberikan informasi kepada sahabat semuanya. Saya sangat berterima kasih karena kalian sudah selalu mendukung dan mensupport saya. Semoga Tuhan yang akan membalas semua kebaikan kalian semua. Oke, sampai jumpa lagi di video-video kami yang lain. Semoga video kami bisa bermanfaat dan bisa menghibur. Bye bye, see you again.